Hai, berjumpa lagi dengan OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat dan selalu bersemangat dalam belajar ya. Baik, kali ini kita akan coba membahas soal-soal yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Mari kita mulai. Oke, kita lihat soal nomor 1. Zat makanan meliputi karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Kelompok zat makanan sebagai penghasil energi adalah. Nah, jadi kalau kita klasifikasikan kelompok makanan yang kita makan sehari-hari, itu kita bagi menjadi dua. Ada yang kita sebut namanya kelompok makanan utama, kemudian suplemen atau tambahan. Kelompok makanan utama itu seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, dan ini sebagai penghasil energi dalam tubuh kita. Itu dia ya. Jadi ini harus ada kita makan setiap hari supaya kita memiliki energi. Nah, kemudian kelompok makanan tambahan seperti garam mineral, vitamin, dan air ini sebagai stimulus atau sebagai biokatalisator di dalam tubuh kita. Khusus untuk air ini sebagai pelarut dalam metabolisme sel. Jadi kalau kita lihat di sini sebagai penghasil energi itu adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, ini option A, vitaminnya yang kurang tepat. Option B, ini yang tepat. Kemudian C, vitaminnya salah. Ini juga salah. Yang E juga salah. Maka soal ini yang paling tepat adalah bola. Kita lihat soal kedua. Perhatikan salah satu organ pada sistem pencernaan makanan manusia berikut. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini adalah gambar dari kolon atau usus besar manusia. Nah, fungsi-fungsi kolon kita bisa lihat. Yang pertama, menyerap air ya dari sisa-sisa makanan yang masuk ke usus besar. Yang pertama, kemudian menyerap vitamin, menyerap garam mineral, mengurangi keasaman, membusukkan sisa-sisa makanan, memperkuat sistem imun tubuh kita, memadatkan feses, kemudian melindungi sistem cerna kita. Ini terutama nanti dibantu oleh bakteri Escherichia coli yang sering juga disebut sebagai flora usus. Jadi kalau kita kembali ke soal, proses pencernaan makanan yang tidak terjadi dalam organ tersebut adalah, nah kalau ini terjadi penyerapan air, pembusukan makanan, penyerapan garam mineral, pembentukan vitamin K itu ada ya, dibantu oleh Escherichia coli juga. Pencernaan garam mineral ini yang tidak ada. Jadi soal ini yang paling tepat adalah Eko. Oke, kita lihat soal nomor 3. Dari tabel di bawah ini, manakah hubungan yang sesuai antara organ dan enzim yang dihasilkannya serta fungsinya? Jadi ada 3 komponen yang harus kita pahami. Kita lihat option A. Organ lambung menghasilkan tripsin. Nah, ini kurang tepat ya, karena ini bukan dihasilkan oleh lambung. Usus halus menghasilkan maltase, kemudian mengubah maltosa jadi glukosa. Ini benar ya. Pankreas menghasilkan amilase. Ini benar. Mengubah maltosa jadi fruktosa, ini yang salah. Ya, mestinya mengubah amilum jadi maltosa. Kelenjar ludah menghasilkan laktase, ini salah, mestinya menghasilkan enzim betialin ya. Kolon atau usus besar enterokinase, ini salah ya. Jadi yang paling tepat soal ini adalah bola. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Fungsi enzim yang dihasilkan oleh organ X ya. Nah, ini kalau kita lihat dari anatominya, organ X ini itu kemungkinan besar ini adalah kelenjar air ludah atau kelenjar saliva. Nah, sekarang mari kita lihat apa fungsi dari kelenjar air ludah. Nah, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva itu ada 3 macam. Subparotis di bawah telinga kita, sublingualis di bawah lidah,
dan submaksilaris di bawah rahang atas ya. Ketiga kelenjar ini itu menghasilkan air ludah atau kelenjar saliva atau sering juga disebut namanya air liur. Nah, air ludah atau air liur ini itu menghasilkan enzim pitialin. Enzim pitialin yang fungsinya adalah mengubah amilum jadi maltosa. Nah, jadi kalau kita lihat di optionnya, mencerna amilum, ya ini benar. Mematikan kuman ini kurang tepat. Ini salah ya. Mengendapkan protein susu itu nanti tugasnya ada di lambung. Mengubah protein ini juga di lambung. Mengemulsikan lemak ini juga kurang tepat. Maka jawaban soal nomor 4 yang paling tepat adalah alfa. Oke, kita lihat soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Enzim lipase, amilase, dan tripsin dari gambar di samping dihasilkan oleh organ yang bernomor berapa? Nah, sekarang coba kita lihat keterangan dari gambar ini. Nomor 1 ini adalah lambung, ya. Enzimnya ada HCl, pepsin, musin. Nomor 2 ini adalah pankreas, enzimnya lipase, amilase, dan tripsin. Nomor 3 itu adalah otot pilorik untuk mengatur katup lambung. Ya, jadi ini mengatur proses keluarnya makanan dari lambung masuk ke usus halus. Kemudian nomor 4 itu adalah kantong empedu. Di dalamnya ada cairan empedu yang berfungsi untuk membuat lemak menjadi bentuk emulsi. Nomor 5 ini adalah kelenjar hati, berfungsi untuk menghasilkan atau mengeluarkan cairan empedu. Jadi kalau kita lihat dari soal ini tadi, enzim lipase, amilase, dan tripsin itu dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Ya, itu ada di nomor 2. Maka soal ini yang paling tepat adalah B atau nomor 2. Oke, kita lihat soal nomor 6. Pengubahan polipeptida. Polipeptida ini merupakan gugus dari protein menjadi asam amino oleh enzim peptidase. Mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa oleh enzim sukrase. Jadi kalau kita lihat di sini, enzim-enzim yang bekerja dalam mencerna bahan makanan ini itu terdapat di organ apa? Ya, kita tahu bahwa proses pencernaan itu mulai dari mulut, kemudian ke lambung dan usus halus. Ya, usus halus ada 3, yaitu ada duodenum, yeyunum, kemudian ileum. Proses pencernaan itu hanya sampai pada yeyunum, sementara di ileum itu sudah proses penyerapan. Jadi kalau kita lihat di sini, proses pencernaan ini itu terjadi dari mulut sampai dengan yeyunum. Kita lihat optionnya, ini yeyunum dan ileum. Nah, ini yang bikin kurang tepat ileumnya. Kemudian option B, duodenum, kemudian yeyunum. Nah, ini tepat. Option C, duodenum, kemudian ileum. Nah, ini yang bikin salah. Kemudian usus halus, ini benar. Yang bikin salah usus besarnya. Karena di usus besar itu sudah proses pembusukan sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap. Option E, jonjot usus, ini tepat. Ini kolon sebenarnya nama lain dari usus besar. Ya, ini kurang tepat. Jadi soal nomor 6 yang paling tepat adalah bola. Oke, kita lihat soal nomor 7. Perhatikan tabel berikut. Ya, ini adalah tabel uji makanan. Kesimpulan yang benar dari tabel di atas adalah, nah, coba kita lihat teori dari uji makanan. Yang pertama, tujuan dari uji makanan ini adalah untuk mengetahui bahan atau zat gizi yang dikandung oleh suatu bahan makanan. Lugol digunakan untuk uji amilum,
nanti warnanya biru tua. Berarti dalam bahan itu ada amilum ya. Benedict ini digunakan untuk uji glukosa, tapi ini dipanaskan dulu, kemudian didinginkan, nanti terbentuk endapan merah bata atau orange. Biuret digunakan untuk uji protein, nanti warnanya warna ungu. Kertas HVS, nah ini yang paling sederhana, ini untuk uji lemak. Ya, setelah dioleskan, kemudian dicuci, lalu dikeringkan. Kalau nanti dia kertasnya transparan, berarti bahan itu mengandung lemak. Kita kembali ke soal. Kesimpulan yang benar, kita lihat option A. Bahan 1 dan 2 mengandung protein. Kalau kita lihat sini, bahan 1 mengandung amilum. Kemudian dia tidak mengandung protein karena dia warnanya biru muda ya. Karena kalau mengandung protein mestinya dia berwarna ungu ya. Nah, ini berarti kurang tepat. Option B nomor 2 dan nomor 3 hanya mengandung glukosa. Kalau kita lihat nomor 2 dan nomor 3, dia mengandung glukosa. Kemudian juga mengandung protein nih yang nomor 2 karena ini warnanya ungu ya. Jadi kata hanya ini kurang tepat. Option C nomor 1 mengandung amilum. Sampai sini benar. Kemudian nomor 3, kita lihat nomor 3 ya. Mengandung glukosa dan protein ya, warnanya merah bata. Kemudian mengandung amilum ya, mengandung amilum dan glukosa maksud saya ya. Nah, ini benar berarti ya, karena dia warnanya merah bata, kemudian warnanya biru tua. Berarti dia mengandung amilum dan glukosa. Ini mendekati ya. Option D nomor 1 mengandung glukosa. Ini salah ya. Mestinya mengandung amilum. Option E nomor 2 mengandung glukosa. Ya, ini benar. Dan protein, ini juga benar. Kemudian bahan 3 mengandung amilum. Ini benar. Dan protein. Ya, ini yang salah. Karena kalau kita lihat nomor 3 ini dia tidak berwarna ungu, jadi tidak mengandung protein ya. Jadi kalau kita lihat dari semua option ini, yang paling mendekati jawabannya atau yang paling tepat itu adalah yang C. Option C ya. Oke, kita lihat soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Sistem pencernaan yang ditunjuk oleh gambar nomor 3, 4, dan 5 adalah. Nah, mari kita lihat. Nomor 1 ini adalah pangkal kerongkongan. Kemudian nomor 3 ini adalah pankreas. Nomor 4 ini adalah usus halus, yaitu duodenum. Usus halus kita terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama disebut duodenum atau usus 12 jari. Kemudian yeyenum atau usus kosong. Ileum atau usus penyerapan. Yeyenum dengan ileum itu posisinya di sini. Ya, duodenum tadi itu adalah penghubung antara lambung dengan usus halus yang lain. Ya, jadi dia kira-kira panjangnya hanya 25 cm. Nah, ini sering disebut namanya duodenum atau usus 12 jari. Kemudian nomor 5 itu adalah usus besar atau kolon. Nomor 6 itu adalah poros pelepasan. Nomor 2 ini adalah kelenjar hati. Jadi kalau kita lihat soal kita ini, nomor 3, 4, dan 5 itu adalah 3 itu pankreas, 4 itu duodenum, 5 itu kolon. Ya, di option A ini tepat. Kemudian B ini pankreas benar. Kemudian nomor 4-nya yang salah. Ya. Option C duodenum ini salah. Ya, mestinya ini pankreas dulu. Option D ini pankreas. Betul. Yeyenum. Nah, ini yang kurang tepat ya, mestinya duodenum. Option E ini pankreas. Kemudian ileum. Nah, ini kurang tepat. Jadi dari kelima option ini
untuk soal nomor 8 yang paling tepat adalah alfa. Kita lihat soal nomor 9. Gangguan pencernaan akibat makanan yang merangsang lambung seperti alkohol, cabai akan mengakibatkan rasa nyeri yang dikenal dengan istilah, coba kita lihat. Option A, appendicitis. Ini adalah peradangan pada appendix. Ini kurang tepat ya. Peritonitis, ini peradangan pada selaput kantong perut. Ulkus, ini luka pada lambung atau tukak lambung, awal gejala dari timbulnya sakit mah. Gastritis, peradangan pada dinding lambung. Kolik, ini adalah gangguan yang disebabkan oleh bahan makanan tadi, seperti cabai atau alkohol. Ini bisa menyebabkan kolik. Ya, jadi jawaban nomor 9 yang paling tepat adalah Eko. Oke, kita lihat soal nomor 10. Berikut adalah enzim yang terdapat pada lambung dan berperan dalam proses mengubah protein menjadi pepton. Nah, mari kita lihat apa saja getah yang dihasilkan oleh lambung kita. Nah, yang pertama ada HCl, asam klorida, ini sebagai aktivator pepsinogen dan juga sebagai desinfektan terhadap kuman-kuman yang mungkin masuk bersama dengan makanan yang kita makan. Kemudian pepsin, ini adalah pepsinogen yang sudah aktif. Dia berperan mencerna protein menjadi pepton. Musin itu berperan untuk pelindung dinding lambung. Renin berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi laktosa. Jadi kalau kita lihat, enzim yang berperan dalam mengubah protein menjadi pepton. Maltase ini salah, sakarase juga salah, laktase juga salah, pepsin, nah ini yang tepat. Tripsin, ini salah. Jadi nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah dadu. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.